kita lihat juga ya nuansa politik yang ada ya, tidak sedikit ya, atau tidak dalam berapa kali kesempatan politik ya, itu Gibran boleh dikatakan bukan menjadi wakil presiden ya, tapi malah diposisikan sebagai orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Makanya kemudian Prabowo kelihatannya menugaskan sang adik ya, Hasyim Djohadikusumo misalnya, kayak waktu peresmian sebuah tempat ibadah dari umat Buddha ya, atau kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong, nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin Presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Walaupun memang ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Kagak. Oh, ini menarik. Berarti ada temannya Prof. Ikra yang pernah mendapat tugas mengajari Gibran untuk pidato. Betul. Itu waktu masih jadi wali kota. Waktu dia jadi wali kota. Tapi nggak berhasil itu. Nggak berhasil. Berarti kalau begitu memang Gibran ini standar IQ di bawah kira-kira ya? Saya nggak mengatakan demikian ya, tapi kenyataan lah. Fakta ya? Ya, kalau saya lihat gitu. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana. Karena ada orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan. Maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura gitu. Itu kan menjadi satu tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Harus dibongkar ya? Ya, kayak misalnya ada teman ya yang dulu juga berbeda pandangan politik sama saya, dan Anda tahu yang saya maksud ya, seorang ahli hukum yang tinggal di Bogor. Ya. Dia kemarin kan baru aja bikin suatu TikTok atau YouTube baru kan, yang dia keluarkan pada saat mereka berkunjung ke kantor polisi lah. Memberikan suatu data-data baru bahwa Jokowi itu tidak lulus dari biasanya palsu. Betul. Oke, Prof.